Saudara, di tengah duka, warga korban banjir dan longsor pun perlahan bangkit menata hidupnya kembali. Hal ini terlihat dari bagaimana persiapan perayaan Natal yang dilakukan oleh korban bencana. Sama-sama berdoa biar jangan ada lagi bencana longsor di desa kita ini. Korban banjir bandang di Tapanuli Selatan harus menelan kenyataan pahit. Tahun ini tidak bisa merayakan Natal bersama keluarga dan kerabat mereka yang telah meninggal dunia diterjang banjir bandang. Gereja Pantai Kosta Kudus Indonesia jadi salah satu gereja tempat warga Tapanuli Selatan merayakan Natal dengan penuh kesederhanaan. Gereja akhirnya bisa digunakan setelah warga bersama TNI Polri membersihkan bangunan ini dari timbunan tanah dan juga lumpur. Ibadah itu harus begitulah, walau seadanya, walaupun sederhana, tanpa ada semuanya. Ya kalau memang betul-betul hati kita itu sungguh-sungguh mau memuji Tuhan, itu tidak akan berpengaruh dengan keadaan yang darurat itu. Okay. Artinya pohon Natal belum ada, yang biasanya kita kalau Natal itu ramai dekorasinya, sama sekali belum ada. Jadi untuk mendekorasi satu hari ini nggak mungkin selesai. Jadi maka kita undur ke tanggal 24. Supaya ada 2 hari lagi kita mendekorasi gereja ini, walaupun juga tetap kembali kepada sederhana apa adanya. Di tengah duka, warga korban banjir dan longsor pun perlahan bangkit menata hidup. Ini juga yang terlihat dari korban banjir di Tapanuli Utara yang lebih awal menggelar perayaan Natal. Berharap diberi kekuatan dan tak ada lagi bencana. Jadi doa yang dipanjatkan saat perayaan Natal. Kami merasa sekarang ini sangat-sangat sedih. Kalian tengoklah kami Bu dengan Pak, badan kami memang berkurang, semangat kami juga berkurang. Kami berdoa biar jangan ada lagi semangat kami, biar bisa semangat yang dulu Bu, itu aja. Lebih dari 3 pekan pasca bencana, korban banjir bandang perlahan mulai bangkit. Dan Natal jadi momentum untuk menguatkan diri kembali menata hidup dari keterpurukan bencana. Tim Liputan, Kompas TV. Dan 3 hari lagi saudara, umat Nasrani akan merayakan Natal, termasuk para pengungsi yang menjadi korban banjir di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Lalu apa saja persiapan mereka menjelang Natal? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Khairul Bazar yang berada di Tapanuli Selatan. Selamat petang Khairul. Di tengah kesederhanaan tentunya, kemudian bagaimana korban bencana banjir bandang di sana menyiapkan perayaan Natal di tengah kondisi seperti ini? Ya, 3 pekan pasca musibah banjir bandang yang terjadi di wilayah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, selain merusak ratusan rumah warga, banjir ini juga merusak beberapa tempat ibadah di 4 desa terdampak ini. Ada 4 rumah ibadah gereja rusak akibat terdampak musibah banjir. Salah satunya ialah gereja Jetkin yang berada di desa Utagedang. Gereja ini rusak setelah material lumpur yang terbawa banjir bandang itu menutupi baik di dalam rumah ibadah maupun di luar rumah ibadah. Warga termasuk TNI dan Polri itu bekerja sama membersihkan material-material lumpur yang berdampak di ruang
tempat ibadah ini dengan harapan pelaksanaan Natal dapat terlaksana. Tadi saya sempat berbincang dengan salah seorang warga yang merupakan jemaat di gereja Getkin ini. Beliau menyampaikan sukacita Natal akan tetap terlaksana. Terlebih warga yang kini berada di pengungsian itu jika siang harinya mereka pulang ke rumah dan nantinya akan ikut merayakan Natal. Berikut petikan wawancara saya bersama warga yang terdampak tadi. Semangat Natal itu memang tinggi bagi kami jemaat-jemaat GetKi. Tapi apa boleh buat kayak gini masa ini ya, kami ini ya sedang berduka, ya gitulah semangatnya. Ya bukan seperti yang dulu, yang sudah lalu-lalu kan. Nah, kira-kira begitu. Ya. Ya, kemudian selain satu gereja yang tadi sudah bisa digunakan untuk perayaan Natal, bagaimana dengan kondisi 3 gereja lainnya? Ya, seperti yang saya bilang tadi, ada 4 gereja yang terdampak di 4 desa yang terkena banjir bandang ini. Sempat saya lihat tadi memang kondisi gereja sudah cukup memadai. Lumpur yang terbawa banjir kemarin sudah mulai dibersihkan. Seperti di gereja Getkin ini misalnya, peralatan-peralatan elektronik di dalam gereja itu sempat rusak kemarin. Kursi, meja, tetapi hari ini mereka mulai membenahi kondisi ini. Alat-alat elektronik sudah mulai mereka beli atau ada sebagian yang diberi. Gereja ini mendapat donasi dari berbagai pihak misalnya untuk keperluan pada perayaan malam misa Natal tahun ini, dengan harapan perayaan Natal kali ini dapat terlaksana. Baik, kemudian sukacita Natal tahun ini tentu dijadikan momentum untuk kembali menata hidup begitu. Tapi tentu saja tak lepas dari bantuan yang hingga saat ini mereka butuhkan. Dari pantauan Anda, Khairul, apa saja yang hingga saat ini masih sangat dibutuhkan oleh mereka yang terdampak bencana? Ya, saya sempat melihat tadi ada beberapa gereja. Memang kondisinya sudah mulai membaik. Seperti penerangan di dalam itu sudah mulai membaik. Arus listrik memang sudah masuk ke wilayah, ke area pemukiman warga terdampak, termasuk di gereja ini. Alat-alat elektronik seperti pengeras suara sudah mulai dibenahi. Lumpur-lumpur pun juga sudah mulai dibersihkan dengan harapan perayaan Natal tahun ini dapat terlaksana. Untuk 3 gereja yang masih belum bisa digunakan, lalu bagaimana dengan jemaat atau umat yang di sana jika ingin melaksanakan ataupun ingin merayakan Natal? Apakah mereka merayakannya di posko-posko pengungsian mungkin atau seperti apa? Ya, saya tadi sempat berbincang dengan salah satu jemaat gereja Getkin. Memang saat ini mereka sedang berada di pengungsian. Tetapi pada waktu perayaan terutama di malam misa Natal nantinya, mereka menyebutkan tadi akan beramai-ramai untuk pergi ke gereja untuk melakukan perayaan. Saat ini mereka jika siang hari mereka pergi membenahi rumah mereka yang rusak, terus melihat kondisi atau memperbaiki gereja. Dan jika malam hari mereka itu kembali balik lagi ke pengungsian, dan mereka menyebut pada perayaan Natal ini mereka akan terkumpul dan beramai-ramai akan menuju ke gereja untuk merayakan perayaan Natal tahun ini. Sukacita Natal tentu saja diharapkan jadi momentum untuk kembali menata hidup warga korban banjir dan juga longsor di sana. Terima kasih jurnalis Kompas TV Khairul Bazar atas informasinya dari Tapanuli Selatan bercerita tentang bagaimana persiapan Natal di sana.